Hai guys, welcome to my kitchen. Hari ini bersama saya dan Meat Livestock Australia, kita akan berbagi resep hidangan dengan menggunakan daging sapi Australia yang tentunya selain bergizi, tapi juga halal. Oke, nah kali ini kita membuat hidangan Western food atau yang merupakan comfort food untuk Western, biasa disajikan banyak di cafe ataupun di restoran. Ini namanya meatball with mustard sauce. Ya, gimana cara buatnya? Yuk kita bikin sama-sama. Nah, untuk membuat meatball dengan mustard sauce ini, bahan utamanya adalah kita akan menggunakan chuck roll atau ini daging bagian punggung ya. Ini daging bagian yang boleh dibilang mempunyai flavor dan rasa beef yang kuat, sehingga cocok buat slow roasting, slow cooking ya. Tapi juga cocok ya untuk menjadi mince atau kalau biasa dipakai untuk burger ataupun digunakan untuk patties seperti kita mau membuat nanti ini meatball juga ya. Nah, jadi karena dia mempunyai komposisi fat dengan daging yang pas ya, 15-20% fat yang dibutuhkan untuk membuat meatball yang supaya dia juicy. Nah, nah ini adalah chuck roll. Dan bahan-bahan lainnya untuk meatball kita perlukan adalah bawang bombay, telur, peterseli, cincang, ini pala, kemudian bawang putih, susu, dan ini pangko keras atau breadcrumb pangko ya. Kemudian kita akan menggunakan juga merica hitam dan garam. Nah, untuk sausnya ya kita membutuhkan beef broth, kemudian ini ada mentega, LNP atau kecap Inggris, Dijon mustard, kemudian tepung serbaguna, krim, dan ini saya akan tambahkan sedikit jamur ya. Ini untuk nanti hiasannya aja untuk sebagai tambahan tekstur untuk meatball dan mustard sauce-nya. Mince atau kita giling, ini kita potong-potong dulu ya, kecil supaya tidak terlalu terbeban untuk mixernya ya, ini dan juga lebih cepat ya. Nah, ini dagingnya juga kita lihat kan, ini bagus ya. Nah, ini daging chuck ini berasal dari Angus beef yang grass fed ya, jadi ini daging atau daging sapi yang makan rumput sampai dia dari mulai kecil sampai dia dipotong ya. Nah, jadi seperti ini kita akan cincang ya. Jadi kita masukkan ya. Nah, perlu diingat untuk daging giling atau daging cincang ya, ini harus dipakai segera atau kalau sudah dipakai itu harus disimpan dalam freezer ya atau yang dingin karena dia bakteri lebih cepat masuk ke dalam daging yang dicincang. Seperti ini ya guys. Oke. Sekarang kita pindahkan ke bowl untuk kita masukkan bahan-bahan lainnya. Jadi sekarang kita campurkan dengan bawang bombay, kemudian bawang putih, pala, telur, breadcrumb. Nah, kita lihat dulu nanti. Juga parsley ya. Juga breadcrumb ya. Oke, ini kita sekarang pakai sarung tangan supaya dia lebih ya menyatu untuk adukannya. Jadi ini basic untuk patties juga ya, dan meatball. Jadi bisa dibikin meatball, bikin patties ya. Kemudian kita masukkan garam. Dan kita masukkan black peppernya. Sampai seperti ini ya, kita udah campur semua. Nanti kita coba dulu tes untuk rasanya sebelum semua dijadiin meatball ya. Jadi kita pastikan bahwa kita rasa terlebih dahulu adonan ini sebelum dibuat menjadi patties atau meatball yang akan kita buat sekarang ini. Karena kalau udah dibulutin semua nanti kurang garam susah ya. Jadi itu perlu diingat. Cara merasakannya ya tentunya bukan mentah-mentah kita coba ya. Walaupun untuk beef mungkin masih bisa seandainya beefnya itu fresh. Tapi kita bisa di pan fried untuk dicoba rasanya. Ya.
Ya ini kalau kita bikin nanti size-nya agak besar sedikit ya. Tapi ini kira-kira bikin patties juga bisa seperti ini. Ya jadi kita pan fried dulu sedikit. Sudah selesai, kita coba. Ada yang kurang guys. Saya lupa masukin susunya. Tapi juga nih perlu rasa garam lagi. Tapi rempah-rempahnya sudah cukup. Nah, tambahkan susunya ya. Inilah pentingnya kita merasakan dulu. Jadi dari kita rasa kita bisa, oh ini kurang ini, karena susu itu memberikan rasa moisture ke dalam meatballnya supaya meatballnya tidak kering. Susunya. Ada beberapa resep juga yang menambahkan roti ya. Jadi kalau pakai roti tawar ya, yang direndam sama susu ya. Nah kalau ini karena kita sudah menggunakan breadcrumb ya, jadi kita nggak menambahkan rotinya lagi. Ini garam kita masukkan, jadi kita campur aja sampai seperti ini. Kemudian nanti baru kita bulat-bulatkan ya. Jangan lupa kalau kita ini kan jumlahnya sedikit ya, tapi kalau kita buat dalam jumlah banyak, pastikan bahwa kita bekerja dengan mangkok yang kecil ya. Jadi yang sisanya dimasukkan dalam kulkas supaya tetap dingin. Lebih bersosi. Seperti ini guys ya. Jadi kita buat kira-kira sekitar 25 sampai 30 gram ya per meatballnya. Kita panaskan mentega, ikan flavor, minyak zaitunnya juga untuk menggoreng. Jadi ini ada tambahan flavornya, enak, bikin dia gurih ya guys. Ini kita pan fried ya sampai dia golden color. Jangan terlalu banyak dalam pan ya, supaya warnanya bagus. Ini setelah dia golden brown, kita balik ke semua sisi ya guys. Jadi kita balik-balik ya, biar semua sisinya kena. Api jangan terlalu keras ya, sedang aja. Nanti ada proses pemasakan lagi pada saat nanti kita membuat sausnya ya. Jadi jangan takut kalau nggak mateng nanti. Ini kita buat proses browningnya dulu di sini. Ini kita angkat dulu setelah golden brown. Ya untuk memastikan dia matang, nanti kita masak dalam sausnya, ataupun juga bisa ini dimatangkan di panci, atau juga bisa dimasukkan ke dalam oven ya untuk lebih memastikan lagi. Ya seperti ini. Sekarang kita masukkan sisanya. Tadi sekarang saya masukkan lagi ya. Jadi kita akan dengan api kecil aja, kita pastikan bahwa dia matang benar ya. Sekarang nanti kita siapkan untuk bikin saus mustardnya ya. Pertama kita masukkan butter ya. Ini kita masukkan unsalted butter ya. Kemudian dengan tepung, ini yang namanya kita bikin adalah roux ya. Jadi untuk pengental ya. Saus zaman dulu kebanyakan sama Eropa, Prancis, mereka menggunakan roux sebagai basisnya. Dan ini proses ini ya, sembari dia mematangkan tepung ya. Tapi kalau dia white roux tidak dimasak terlalu lama, tidak sampai brown ya. Kalau untuk brown stock dia dibuat lebih coklat. Oke, sekarang kita masukkan kaldunya.
Kita berikan kecap Inggris. Ini kita didihkan dulu sebelum nanti kita masukkan krim. Setelah mendidih, ya ini dia akan mengental, ya, sampai nanti kita biarkan dia mateng sedikit, ya. Kemudian nanti baru kita masukkan yang lainnya. Kita udah masukkan krim, api dikecilkan. Krim, sama seperti kita masukkan santan, jangan lupa diaduk terus biar dia nggak pecah, ya. Ya, konsistensi saus kira-kira seperti ini. Konsistensi saus nanti akan seperti ini, ya, tidak terlalu kental, tidak terlalu cair. Nah, nanti baru kita matikan. Nah, kita seasoning dulu, ya, beli seasoning dulu. Kita masukkan garam. Matikan, masukkan mustardnya. Ya, jumlah mustard bisa disesuaikan sesuai dengan selera, ya. Ada yang suka strong. Jadi mustard ini memberikan rasa tajam, ya, kayak jadi pungent. Ya, dia memberikan aroma khusus. Biasanya ada mustard ataupun mustard khusus yang biasa punya karakteristik rasa yang berbeda, seperti green mustard atau Dijon mustard, yellow mustard, ya. Nah, ini udah enak. Ini sekarang kita tinggal masukkan. Kita cek rasa dulu. Enak, guys. Nah, sekarang kita masukkan dalam, ya, meatballnya. Jadi kita tinggal aduk. Dan bisa kita panaskan sedikit lagi untuk supaya dia rich. Ini biasa makan dengan mashed potato, dengan nasi ataupun dengan pasta, ya. Nah, ini saya ada satu tahap lagi yang saya akan buat, yaitu saya akan buat mushroomnya, ya, dengan menggunakan di panci tadi sisa meatballnya. Ya, kita akan masak jamur di sisa, ya, minyak dan fatnya dari meatballnya. Ini kita masukkan jamurnya, garam sedikit, ya. Nah. Kemudian kita berikan parsley, selesai. Oke, ini buat jadi toppingnya nanti. Nah, segampang itu, guys. Kita sudah menyelesaikan meatball with mustard sauce, ya, dengan menggunakan ini chuck roll, ya, daging bagian punggung yang merupakan daging yang flavornya bagus, enak, ya, cocok untuk dijadikan meatball ini. Jadi perlu diingat bahwa daging sapi Australia selain halal, bergizi, cocok untuk dinikmati bersama dengan keluarga karena mengandung zat besi yang bagus supaya kita tetap sehat dan bisa beraktivitas setiap hari. Oke, nah ini resep kita akan share. Ya, jangan lupa kalau kalian recook, ya,
tolong di tag dan share saya dan Meat Livestock Australia, ya, supaya kita bisa lihat apa kalian bisa mengikuti ataupun bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan ada komen di bawah ini, ya. Dan thank you for watching. Stay safe guys. Sampai ketemu di resep selanjutnya bersama saya dan Meat Livestock Australia.